Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali untuk bersatu. Sekutuan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tentu ini adalah waktu yang sedia. Nah, memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mampu berada di tempat ini, berkumpul di tempat ini, untuk bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Layakan kami datang ke hadirat-Mu. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami setiap hari, setiap saat hanya berkenan di hadapan Tuhan saja, menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau memberkati Tuhan ibadah kami. Biarlah ibadah ini berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini ibadah kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya, saya undang untuk berdiri. Sorai di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Kita bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkah. Kembali kita angkat pujian kita. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku. Soal bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada, hanya karena anugerah-Mu. Mari semuanya kita bersuka cita di tempat ini, bersyukur bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita kembali dari awal. Betapa ku bersyukur segala berkat-Mu Engkau berikan
berguna bagiku. Allahku yang mulia, mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Ku bersyukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada bagaimana hanya kembali bersuka cita di tempat ini, mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Pujiku puji, haleluya. Puji agung namamu. Aku ada sebagaimana aku hanya ku bersyukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, sembah kesucianmu. Aku ada bagaimana aku sungguh lagi kita bersyukur. Ku bersyukur pujiku puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada sebagai aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Kita bersuka cita di tempat ini, memuji, memuliakan Tuhan. Mari semuanya kita bertepuk tangan bagi Tuhan di tempat ini. Kita angkat suara kita memuji Tuhan kembali di tempat ini. Sebab hanya Dia yang layak kita puji, hanya Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Mari kita mengangkat suara kita angkat pujian bagi Tuhan. Ku angkat suaraku memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu. Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak
dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi. Kembali kita angkat pujian. Ku angkat suaraku memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu. Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha besar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah. Semuanya kita bersuka cita, kita kembali mengangkat pujian kita di tempat ini. Ku angkat suaraku memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu. Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah. Kudus, 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 angkat pujian, haleluya. Ku angkat suara memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu. Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel yang benar, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita meneduhkan hati kita, kita membuka hati kita bagi Tuhan. Kita angkat lagi pujian baginya. Kita menyembah di hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, bahwa kami senantiasa
di dalam hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai ke surganya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Kembali kita angkat pujian kita lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ku mau salibku, ikut salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani. Kembali kita angkat pujian kita. Ku mau pikul salibku, mau pikul salibku, manapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai ke surganya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Tetap setia mengiringi Engkau sampai ke sudahnya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ada apa? Salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu, kerajaan-Mu Bapa, kerajaan-Mu Bapa, kerajaan-Mu
Bapa. Kami mau memuji-Mu Bapa, menyembah-Mu Allah yang benar, Allah Israel, Elohim Yahweh yang kami sembah. Terpuji nama-Mu, layakkan kami datang menyembah di hati yang kudus. Haleluya, Kau yang termulia, Kau yang layak dipuji, Kau yang terindah. Mau menyembah-Mu, kami mau naikkan pujian hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya, bagi-Mu yang maha kudus, kami tinggikan nama-Mu. Oh Elohim Yahweh, Allah yang besar, Allah yang kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Gunung batu kami, Kau batu karang kami. Haleluya, segala pujian hormat bagi-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu, kami mau mengiring Engkau, kami mau berserah penuh Bapa, bahwa kami bersama-Mu. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu, kami sujud menyembah. Haleluya, haleluya, kami mau melangkah bersama-Mu, kami serukan nama-Mu yang maha kudus. Kami mau setia, kami mau setia menjadi anak kesukaan-Mu ya Bapa. Haleluya, ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu. Ku mau tetap setia iringi Engkau sampai kesudahannya. Semua tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa, demi kerajaan-Mu Bapa, demi kerajaan-Mu Bapa, demi kerajaan-Mu Bapa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, demi kerajaan-Mu. Haleluya.
Ada orang tua yang begitu mengasihi anak-anaknya. Sebelum meninggal dia sudah bagi-bagi warisan. Bagus. Tapi ada satu yang dia lupa. Bahwa ada bagian untuk Tuhan. Anak-anak punya rezekinya sendiri. Dia harus mencari rezekinya sendiri. Dan orang tua bisa memberikan warisan ke anak. Bisa. Tapi warisan yang harus diberikan yang pertama, yang utama, dan bisa satu-satunya pengenalan akan Allah. Itu modal hidup untuk anak di bumi ini sampai kekekalan. Orang tua memberikan warisan pendidikan atau harta juga tidak salah. Tapi orang tua mesti punya bagian untuk Tuhan. Jangan sampai kamu mati, kamu lupa bahwa ada bagian dari apa yang kamu usahakan. Jerih lelahmu itu untuk pekerjaan Tuhan. Informasi untuk 1 minggu ke depan tidak ada perubahan ya. Setiap hari Senin ada waski jam 2 siang atau pukul 14.00 di Truth ID. Boleh nanti ibu-ibu ya, para wanita mengikuti, bapak-bapak juga boleh ikut ya. Kita dengan firman-Nya. Kemudian ada hari Selasa Suara Kebenaran pukul 18.30 kita juga mengikuti pusat AI 18.30. Kemudian ada pendalaman Alkitab dipimpin langsung oleh Bapak Gembala kita. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya aja juga boleh ikut ya. Dan ini semuanya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang semuanya bisa mengikuti yang nanti linknya akan di-share di grup kita ya. Kita melalui Zoom dan akan dimulai setiap pukul 18.30 malam ya. Kamis ada semuanya mengikuti doa bersama, bersekutu, bersatu hati di tempat ini ya. Kita sama-sama menyatukan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kemudian di hari Jumat ada home youth. Home youth ini untuk sementara ya, kita akan gabung dengan Sekolah Rehoboth. Hari Sabtu ibadah youth kita akan gabung dengan Sekolah Rehoboth. Karena memang gereja kita masih belum memungkinkan untuk melakukan kegiatan gitu. Kalau dipaksa sebenarnya bisa, cuman karena memang kurang begitu meyakinkan untuk dilaksanakan kegiatan, akhirnya kita gabung dengan anak-anak Sekolah Rehoboth ya. Sementara gereja kita disempurnakan seperti itu ya. Jadi untuk ibadah youth, home youth kita gabung dengan Sekolah Rehoboth, yang dimana home youth kita laksanakan pukul 17.30 ya. Nanti bisa melalui Zoom atau mungkin kita gabung dengan anak-anak Sekolah Rehoboth. Kemudian di hari Sabtu ibadah youth-nya kita di Sekolah Rehoboth di Jalan Galaksi ya. Nanti kita di sana bersama-sama bergabung memuji memuliakan Tuhan. Saya mengundang semua pemuda remaja, ayo kita sama-sama bersekutu, mencari Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan, memuji Tuhan. Ini adalah kesempatan yang berharga bagi kita. Dan kemudian hari Minggu kembali di tempat ini kita memuji memuliakan Tuhan, kita beribadah bersama-sama di tempat ini pukul 9 pagi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Dan hari ini Bapak Gembala kita sedang pelayanan di Pujon ya. Jadi mungkin nanti dilayani oleh Bapak Yeri yang menyampaikan kebenaran firman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bagi kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, pikiran kita. Dan pikiran kita hanya tertuju Tuhan saja. Biar Roh Kudus yang memimpin kita. Kita mengangkat pujian kita. Kita membuka hati kita di tempat ini bagi Tuhan. Engkau ya Bapa. Hanya harimu Tuhan.
Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan. Nanti semua harapanku, semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, Ku memandang kembali kita angkat pujian kita. Hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan. Yang selalu ku nanti. semua harapanku, semua harapanku padamu ya Bapa. Ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang bahagia ini semua hanya Tuhan dan kerajaan, Tuhan dan kerajaan-Mu itu dalam hidupku sekarang dan selamanya. Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan. yang selalu Yang selalu Tuhan kita harapanku, semua harapanku ku taruh kepadamu. besar Sukacitaku pandang wajah Tuhan. Bahagia dunia ini semua hanya semu belaka. Ku segenap takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Tuhan dan kerajaan hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan yang selalu guna
taruh kepadamu. Ya, besar sukacitaku, besar sukacitaku. Takkan bahagia dunia ini semua Tuhan dan keren Tuhan bahagia dunia ini semua hanya semu segenap hidupmu sekarang. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia ini semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang. Sekali lagi, takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Dan Selamanya. Sepanjang minggu Tuhan sudah peliharakan kami melewati begitu banyak hal yang boleh kami lalui. Dan di dalamnya kami melihat campur tangan Tuhan yang begitu hebat. Melepaskan kami dari segala macam mara bahaya. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami patut bersyukur sepanjang minggu Tuhan peliharakan kami. Biar pertemuan kami pada saat hari ini menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, perkenankan kami semua yang hadir mendapatkan berkat-berkat daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan pikiran perasaan agar supaya kami pantas dan layak menghampiri Engkau dan memperoleh pengertian-pengertian mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Merupakan rangkaian daripada kisah kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan beberapa hari yang lalu. Ada hal yang menarik di dalam detik-detik perpisahan antara Yesus dengan muridnya. Atau juga mungkin orang-orang selain murid Tuhan Yesus. Di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-11, dia berkata,
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu." Ayat yang kita mau lihat adalah akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Hei orang-orang Galilea, apa yang kamu lihat sekarang di mana Yesus naik ke surga, nanti suatu saat dia kembali dengan cara yang sama. Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sebelum dia disalib. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama yang kita sebut dengan, kita peringati dengan Natal. Kedatangannya sebelum dia lahir adalah bukan kedatangan yang tiba-tiba. Bukan kedatangan tiba-tiba. Perjanjian lama banyak sekali menyatakan bahwa suatu saat akan datang juru selamat atau Mesias. Sekali lagi itu bukan kejadian tiba-tiba. Itu sudah digaungkan, disounding beberapa ratus bahkan ribuan tahun sebelum Yesus hadir. Sebelum Yesus hadir, akan di perjanjian lama bahwa muncul juru selamat, Mesias. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu bukan tiba-tiba. Tetapi ternyata setelah Tuhan Yesus hadir, orang Israel tidak mengenal dia. Padahal sudah ratusan tahun dia menantikan. Setelah Yesus muncul ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka. Oke, kita kembali ke Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dia berkata, Yesus yang naik ke surga ini nanti akan kembali. Nanti akan kembali. Dan ternyata Bapak Ibu, itu bukan kalimat Tuhan Yesus yang pertama mengingatkan murid-murid. Atau itu bukan pemberitaan yang pertama. Tentang nanti Tuhan Yesus suatu saat naik ke surga lalu kembali. Di dalam Matius 16, 27. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, sebelum ayat 11 itu, ternyata beberapa kali, sering sekali Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan kembali. Nanti akan kembali, nanti akan kembali, nanti akan kembali. Itu sudah digaungkan, itu sudah diperdengarkan oleh Yesus sebelum kisah kenaikan Yesus ke surga. Di Matius 16 ayat 27, jadi sebelum kisah kenaikan Yesus, Tuhan Yesus sudah menyampaikan, dia berkata begini, anak manusia pasti menunjuk kepada dirinya. Suatu saat akan datang bersama dengan para malaikatnya di dalam kemuliaan Bapa. Jadi di Kisah pasal 1 ayat 11 itu bukan pemberitaan Yesus yang pertama tentang nanti kedatangannya. Sebelum Yesus naik ke surga, sejak dia bersama dengan murid-muridnya saja, dia sudah menyampaikan anak manusia akan datang. Bukan hanya datang sendiri, tetapi para malaikatnya. Yang kedua, dengan kemuliaan Bapa. Kalau Bapak Ibu ingat itu Kisah pasal 1 ayat 11, maka setelah itu awan menutupi. Itu mau melambangkan tentang kemuliaan. Nah,
Di Matius 24 ayat 42 berkata, kepada orang banyak agar supaya bersiap-siap menanti kedatangannya yang tak terduga. Ini disampaikan lagi. Tadi di Matius 16, sekarang Matius 24. Lalu Lukas 21 ayat 27 berkata begini. Orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa Yesus sudah memberitahukan tentang kedatangannya kelak kedua kali. Jadi kalau Yesus datang nanti siang setelah ibadah, itu bukan tiba-tiba. Itu bukan kejadian yang akan tiba-tiba muncul. Tapi itu sudah direncanakan. Jauh sebelum Tuhan Yesus akan datang. Jadi peringatan itu sudah sampai ke kita. Jauh hari sebelum nanti Yesus datang. Nah, jadi Bapak Ibu, sama seperti kedatangannya yang pertama, pasti dan digenapi. Di perjanjian lama menubuatkan Yesus akan datang dan akhirnya datang. Demikian juga nubuatan atau pesan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus sendiri menyampaikan bahwa nanti dia akan datang kembali. Maka kalau kedatangan pertama itu pasti dan digenapi, maka kedatangan yang kedua juga pasti dan akan digenapi. Maka pengharapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini harusnya ditemukan kepada orang-orang yang percaya, umat Tuhan hari ini, khususnya di GSKI atau khususnya umat orang yang beribadah di GSKI Rehoboth Palangkaraya. Gairah ini harus dimunculkan. Mana gairah itu ada di jemaat mula-mula. Itu terlihat di dalam Kisah 2 ayat 42. Yang kita bahas itu Kisah pasal 1. Sekarang orang-orang yang menantikan kedatangan kedua itu terlihat dengan cara hidupnya. Jemaat mula-mula di Kisah 2 ayat 42 berkata begini. Kisah 2 ayat 42. Mereka jemaat mula-mula yang mendengar bahwa Tuhan Yesus akan segera datang, mereka itu bertekun. Bertekun itu jarang alpa, konsisten. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka punya gairah, punya spirit, punya semangat untuk bertekun di dalam ajaran-ajaran para rasul mengenai Yesus, baik itu kelahirannya, kematiannya, kebangkitan, kenaikannya, dan kedatangannya nanti. Dia mencari terus di dalam perjanjian lama apa yang dinubuatkan. Dan bagaimana nanti seperti yang kita lihat sekarang. Maka Yesus betul-betul akan segera kembali. Maka dia bertekun. Dia terus ada di dalam komunitas untuk belajar mengenai doktrin-doktrin pengajaran rasul. Termasuk mengenai bagaimana atau tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah mau menunjukkan cara hidupnya. Mereka berbagi. Bukan hanya mereka berbagi hidup,
bukan hanya berbagi saksian. Terusnya ayat itu berkata, ada yang menjual rumahnya, ada menjual barang miliknya, lalu uang itu dipakai untuk bersama-sama. Sekali lagi ini harus, gairah ini harus kembali kita dong. Gairah spiritnya menjadi bagian kita, khususnya jemaat GSKI Rehoboth. Kalau orang tua bapak ibu adalah orang-orang pentata, kalau orang tua kita itu adalah tahun 60, 70, atau mungkin tahun 50-an, kita melihat gairah spirit itu betul-betul ada menjadi bagian mereka. Maka lagu-lagu mereka tercipta itu lagu-lagu sederhana yang mungkin cuma satu bait. Itu orang-orang Pentakosta zaman dulu tuh. Lagunya apa? Lagunya itu begini. Kebanyakan, ya kebetulan saya dari Pentakosta. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Wah, gairah itu begitu membara. Ada lagu sekarang yang menantang Tuhan untuk datang cepat, cuma orang Pentakosta. Iya. Kapan Yesus kembali? Dia mau cepat ketemu Tuhan. Lagu sekarang, Tuhan Yesus nggak usah datang, berkatnya aja yang. Benar nggak? Iya. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, angkat ke atas, Maranatha. Gairahnya mau ketemu Tuhan saja. Gairahnya cuma itu. Jadi pendetanya, maaf, ini kan cerita lama. Ini kan waktu itu dunia pendidikan belum terlalu maju juga, tidak seperti sekarang. Sekalipun pendetanya cuma tamat SD, nggak peduli. Yang penting khotbahnya adalah kedatangan Tuhan aja, tiap minggu, dan dia tidak bosan. Maka apa yang terjadi? Spirit itu menjadi bagian di dalam diri orang-orang Kristen Pentakosta pada saat itu. Apa yang terjadi? Sekalipun 4 gunung yang dia sanggup. Amin. Lihat orang-orang tua kita dulu. Begitu menggairahkan hidup yang mau bertemu dengan Tuhan. Sama seperti orang-orang itu. Mereka tanpa sarana, fasilitas yang praktis. Justru mereka lebih berambisi bertemu dengan Tuhan. Lah kita, motor ada, mobil ada. Malah membuat kita tidak, harusnya semakin bisa. Wah, puji Tuhan saya sudah punya motor. Puji Tuhan saya sudah punya mobil. Keluarga sudah tidak kehujanan untuk sampai ke gereja. Ada gairah yang hebat. Sekarang sudah lewat ya? Jam 9, kan di GSKI jam 9. Wah, udah lewat ya jam 9.20. Ya udah live streaming aja deh. Sambil makan kacang ibadah gitu. Ya spirit. Gairahnya mati. Padahal gairah ini harus muncul. Gairah ini harus muncul. Ada satu buku yang diterbitkan oleh Rehoboth Literatur namanya Kekristenan yang Hilang. Wah, itu keren. Saya sering baca buku itu.
Mungkin sudah 4 kali atau 5 kali saya baca begitu. Kekristenan yang hilang. Ada gairah yang hilang di dalam kekristenan kita hari ini. Ada banyak alasan yang menyebabkan kita tidak atau bahkan hilangnya pengharapan kita kepada kedatangan Tuhan Yesus itu. Bisa karena kebanyakan dari gereja hari ini, satu, tidak menyampaikan itu lagi. Karena tidak menarik. Sebagian orang-orang yang punya harta banyak tidak menarik. Untuk pergi ke sorga bertemu Tuhan itu tidak menarik. Maka khotbahnya pun dimodifikasi. Kebanyakan khotbahnya adalah menggiring umat Tuhan bagaimana supaya janji-janji Alkitab, janji-janji Tuhan di dalam perjanjian lama itu tergenapi kepada orang-orang Kristen hari ini. Janji-janji Tuhan di dalam perjanjian lama diharapkan itu tergenapi di kehidupan orang Kristen. Maka ayat yang sering dimunculkan adalah Ulangan 11. Itu perjalanan Musa. Ulangan 11 ayat 24 berkata, tanah yang kau injak menjadi milikmu. Imani bahwa setiap jengkal kakimu akan menjadi milikmu. Wah, ini bermasalah kalau di Kalteng ini. Setiap katanya dia melangkah itu akan menjadi miliknya. Sering-seringlah jalan, maka tanahmu akan lebar dan panjang. Karena Alkitab berkata, setiap tanah yang kau injak menjadi milikmu. Itu yang disampaikan ke jemaat. Lalu jemaat berpikir, wah, hebat juga ya jadi orang Kristen. Tuhan, sehingga orang-orang Kristen yang mendengar kalimat itu, dia akan memaksa Tuhan. Dengan kalimat apa? Klaim janji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ini menjadi milikku. Itu tanah orang sudah sertifikat. Ngerti Bapak Ibu? Ya, saya tidak menghina profesi pendeta. Tapi memang ini terjadi. Bahkan ada pendeta yang pergi kalau ke luar negeri, begitu mendarat, dia foto. Lalu ditulis ayat ini. Setiap langkah yang setiap tanah yang kakimu melangkah ke tanah itu menjadi milikmu. Itu bandaranya orang luar negeri. Itu tanahnya orang bule. Kamu cuma punya paspor. Belum warga negara, bagaimana kamu miliki? Bandara lagi. Gitu ya orang-orang. Begitu turun dari pesawat, dia foto. Dia berdiri begini. Caption di atasnya, setiap tanah yang kau injak menjadi milik. Bisa dideportasikan orang ini. Kamu akan menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Ulangan 28 atau 13. Kamu akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ada satu kisah, ini kisah nyata Bapak Ibu, saya alami. Saya gak ceritain, saya alami. Ada satu teman, waktu saya kerja di kantor dinas. Ada teman saya, kayaknya sudah gak ada di sana. Kayaknya mungkin sudah pulang kampung. Dia tamat SMA. Lalu dia honor. Dia tamat. Dia cuma punya ijazah SMA. Lalu honor. Lalu dia berkata, Yer, Mani, saya imani. Saya akan jadi kepala dinas. Dia tanya, kamu yakin gak? Kita
kita kan perlu beriman. Lalu dia tambahkan begini, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah. Mau jawab salah, tidak jawab salah. Kelihatan bodoh kan saya? Enggak dijawab salah, jawab lebih salah. Jangankan kamu tenaga kontrak, kalau jadi PNS saja, tamat SMA tidak mungkin jadi kepala dinas. Ada ayat ini, dia bilang, suatu saat saya imani. Pergi doakan pintu kepala dinas. Astaga. Dia pergi berdoa tumpang tangan, dia klaim. Karena itu yang dia dapatkan. Di gereja. Orang lebih semangat, jemaat lebih senang mendengar itu dibanding dengan ajaran Tuhan Yesus yang berkata, ayo mari pikul kuk dan belajar daripada. Lebih senang janji perjanjian lama daripada ajaran Yesus. Dia nggak tahu itu adalah khusus, itu adalah kisah, itu adalah bagian dari orang-orang perjanjian lama, bukan orang perjanjian baru. Apalagi umat Tuhan. Orang lebih senang itu daripada Tuhan Yesus berkata, belajar daripadaku. Belajar daripadaku. Ada juga orang yang sudah tidak bergairah dengan kedatangan Tuhan Yesus karena menganggap bahwa ya itu Tuhan Yesus tidak mungkinlah datang dari langit terus di awan, nggak mungkin. Kalaupun dia percaya Yesus nanti datang, nanti mungkin ribuan tahun lagi, bukan sekarang. Yang berikutnya mungkin bisnis atau usaha yang sudah mulai berhasil, lalu merasa keuntungannya sudah mulai ada, pangkatnya sudah mulai naik, karirnya, jenjang karirnya sudah mulai naik, sehingga merasa lebih nyaman dengan itu, maka penantian akan kedatangan Tuhan jadi meredup. Ternyata jabatan itu lebih nikmat daripada gairah menanti Tuhan. Ternyata gaji yang besar lebih nikmat daripada gairah menanti kedatangan Tuhan. Ada satu kisah. Cerita saya ketemu dengan salah satu orang teman saya, teman lama, kerja di salah satu bank. Saya ketemu, lalu bertanya-tanya mengenai sekolah Rehobot. Setelah ngobrol, lalu berkata, bagus ya di Rehobot cuma 5 hari. Anak saya 6 hari loh Pak. Oke. Iya, anak saya itu yang SD, sekolahnya 6 hari. Jadi hari Minggu anak saya tidak ke sekolah Minggu. Soalnya kasihan Pak, dia sudah 6 hari sekolah, belum. Jadi istirahatnya hari Minggu, jadi dia tidak sekolah Minggu. Bapak Ibu ngerti? Anak ini tumbuh nanti dewasa, dia mencari Tuhan atau tidak? Orang tuanya mengizinkan gak usah kok. Kasihan anaknya sudah 6 hari sekolah, jadi hari Minggu itu anak saya libur Pak. Pokoknya dia di rumah, saya ke gereja. Oke Bu, gak mungkin saya nasihatin di situ ya. Kalau dia datang baru saya nasihatin. Kalau dia datang di Rehobot baru kita habisin dia ya. Tapi karena di jalan, terus di kantornya, ya udahlah kita tidak berdaya. Jangan sampai saya nasihatin dia, pam, selesai. Kita tunggu, siapa tahu dia datang di Rehobot, baru kita habisin. Yang berikutnya, ajaran yang menganggap bahwa semua Kristen mengaku
semua orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan pasti selamat. Maka tidak ada gairah di dalam orang tersebut. Karena kenapa? Wong sudah pasti kita selamat kok. Dan syaratnya gampang lagi. Cukup mengaku Yesus Tuhan. Pasti selamat. Nah, ajaran-ajaran ini yang membuat gairah itu memudar. Dia tidak tahu makna dan resiko, tanggung jawab di balik kalimat Kristen. Dia berkata, toh saya pasti selamat. Ya ngapain bersusah-susah? Untuk apa bersusah-susah dengan kerohanian, target kerohanian, meninggalkan sifat dosa, kesenangan. Toh kita sudah punya surga. Minggu yang lalu, ada anak asrama masuk rumah sakit. Saya antar dia malam-malam. Mungkin jam 1 atau setengah 2, saya bawa. Lalu setelah infus, tunggu tenang, tiba-tiba ada mobil yang datang, masuk. Lalu orang itu badannya besar, menjerit kesakitan. Ternyata dia kecelakaan di Pangeran Samudra kalau nggak salah. Itu di Samudra yang jalannya nggak bagus. Jam 12 ternyata dia habis pesta miras. Dia pulang busau, bawa motor sendiri. Akhirnya dia jatuh kecelakaan tunggal. Patah, kayaknya parah. Rumah sakit. Waktu dia menjerit, itu hebatnya orang Kristen. Hebatnya orang Kristen. Dalam keadaan mabuk berat, dia berkata, Yesus tolong. Waktu dibersihin lukanya, orang saya dengar kok. Kan di itu kan terbuka. Dia badannya besar. Lalu sakit. Waktu kayaknya dibersihin lukanya karena berdarah-darah, mukanya itu udah bengkak. Dan dia dibantu pernapasan. Dalam keadaan mabuk berat. Ya, kita bisa membayangkan orang mabuk. Karena dia kecelakaan tunggal. Naik motor. Pasti mabuknya nih. Dalam keadaan mabuk parah. Dia kena alkohol lukanya. Dia berkata, Yesus tolong. Oh, Kristen dia. Nggak lama dia meninggal. Saya sudah membayangkan. Gembalanya besok. Gembalanya atau pendetanya yang khotbah, dia berkata begini kepada pelayan. Dia berkata, puji Tuhan yang perkabungan sudah tenang bersama Bapa di sorga. Bapak Ibu bisa bayangkan teman-temannya yang temannya sama-sama minum kemarin? Oh, ternyata ada jaminan. Oh, ya. Lanjut pestanya. Setelah teman-temannya yang kemarin minum, pasti main dan gurau. Kenapa? Teman jamin. Gairah ini yang mematikan seseorang. Apapun alasannya, hilangnya, ini kalimat yang saya kutip dalam ada satu buku yang saya baca, saya lupa. Seorang teolog, dia berkata begini, apapun alasannya, hilangnya kesadaran atau gairah seseorang tentang dekatnya kedatangan Kristus yang kedua kali
Kalau seseorang di dalam dirinya hilang gairah itu adalah tanda kemunduran rohani yang sangat serius. Kalau orang sudah tidak mengharapkan kedatangan Tuhan, tidak ada gairah itu, maka bisa dipastikan orang itu mengalami kemunduran rohani yang sangat serius. Kritik yang sering dilontarkan kepada orang Kristen bahwa orang yang percaya kedatangan Tuhan Yesus itu adalah ilusi. Yang kedua, orang Kristen yang percaya kepada kedatangan Tuhan Yesus itu tidak produktif karena hanya menanti. Salah besar. Justru pentingnya ada gairah ini, adanya gairah mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus, justru orang Kristen jauh lebih keras, jauh lebih serius, jauh lebih giat dalam bekerja. Mau bukti? Itu ada di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Itu mengenai perumpamaan tentang talenta. Dia berkata tuannya, oke, hamba-hamba mari ke sini. Saya akan memberikan kepercayaan. Ada yang dikasih 1, dikasih berapa lagi? Berapa? 1. Enggak ada yang tahu? Perumpamaan talenta dikasih berapa? 1. Ada berapa lagi? 3. Berapa lagi? Berapa? 5. Ada berapa lagi? 2 tipe itu. Yang saya maksud adalah justru tuannya berkata, saya percayakan talenta. Nanti saya akan pergi dulu ya, nanti akan kembali. Apa yang terjadi? Orang yang tidak punya gairah itu mengubur talentanya. Tapi yang punya gairah, yang menghormati tuannya, apa yang dia lakukan? Dia bekerja keras, giat, sehingga talentanya berlipat kali ganda. Maka salah kalau ada orang Kristen berkata, gak usah kerja, orang Tuhan Yesus sudah mau datang. Salah, itu malas namanya. Itu kamu memanjakan perasaanmu dan memanjakan kemalasanmu. Tuhan justru mengharapkan orang-orang yang menantikan Tuhan akan semakin bergairah dalam hidupnya, termasuk dalam bekerja. Wah, hebat Tuhan itu. Termasuk dalam bekerja, dia punya gairah. Maka orang Kristen itu tidak boleh malas dimanapun dia berada. Baik di swasta, PNS, aparatur, sipil, apapun namanya. Tidak boleh malas. Karena Tuhan yang melarang. Orang yang menghormati tuannya, yang pergi sementara, dia akan mengusahakan talenta itu. Sehingga berlipat kali ganda. Jadi salah kalau ada orang Kristen berkata, kita tidak usah bekerja. Tuhan Yesus juga mau datang. Maka ada beberapa aliran sesat itu mengumpulkan orang-orang, lalu di situ hanya memuji dan menyembah Tuhan karena menanti kedatangan Tuhan. Salah. Kita menanti kedatangan Tuhan itu di tempat kita masing-masing, dibuktikan dengan gairahmu bekerja. Itu indikator pertama. Itu yang disampaikan oleh perumpamaan talenta itu. Orang yang menantikan kedatangan Tuhan justru bergairah. Maka bonusnya belakangan. Mau naik pangkat kah? Gaji dinaikkan kah? Itu belakangan. Tapi Tuhan mau engkau bekerja lebih giat. Dengan mengharapkan kedatangan Tuhan, seharusnya menjadi dorongan untuk kita hidup kudus. Di Roma 13. Tapi yang kita mau baca itu Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Sebenarnya kalau panjang waktunya itu di ayat pertama.
Bagus sekali. Titus 2 ayat 3 itu. Sorry, Titus 2 ayat 11 sampai 13. Kalau Bapak Ibu sempat itu di ayat pertama nanti di rumah. Selama menanti kedatangan Tuhan, kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia dan hidup bijaksana, adil dan beribadah. Justru selama kita menanti Tuhan, kita berusaha meninggalkan kefasikan, keinginan dunia, hidup bijaksana, adil dan beribadah. Nah, orang-orang yang menganggap bahwa segala sesuatu akan berjalan terus, sama saja Senin, Selasa, Rabu, itu telah membodohi manusia, sehingga tidak mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Bapak Ibu, gairah ini harus berkobar terus dalam hidup kita. Kenapa? Saya tuh punya pengalaman yang menarik, dan mungkin juga Bapak Ibu, apalagi yang kerja di rumah sakit. Di Doris itu saya beberapa kali antar anak-anak sekolah dan anak asrama. Pada satu saat, ada anak-anak yang teriris pisau, darahnya nggak berhenti, akhirnya saya bawa ke IGD, ke rumah sakit. Malam-malam juga, mungkin jam 8 atau jam 9. Lalu ada pasien yang sedang dirawat, dan saya lihat orang tua itu laki-laki, di sampingnya istrinya yang sudah mulai tua, mungkin sekitar 65 atau 67 tahun. Dia sementara dirawat, dia sementara ngobrol sama istrinya, saya temanin anak asrama itu. Tidak lama orang tua ini pergi ke toilet dengan infusnya. Dia jalan. Setelah itu kembali. Waktu kembali, dia baring, mati. Tiba-tiba istrinya meledak, teriak, "Tolong!" Wah, semua pasien di dalam itu kaget, semua bangun. Semua yang sakit akhirnya bangun. Kaget kan? Karena istrinya meledak, "Tolong!" Suaminya yang baru habis buang air dari toilet, mati. Suatu saat saya juga pergi ke IGD, Doris Silvanus. Saya bawa anak-anak. Lalu ada anak tamat SMA, itu mau daftar tentara di Korem. Jadi sore itu dia habis latihan. Habis latihan lari, persiapan untuk tes. Dia lari, lalu jam 5:30 dia istirahat. Istirahat, pendinginan sama teman-temannya di kos. Setelah itu teman-temannya masak, karena rombongan, kalau nggak salah dari Sampit. Dari Sampit, dia di kos beberapa orang. Lalu dia masak, temannya masak. Dia istirahat sambil kipas-kipas. Jadi temannya masak. Setelah masak, temannya sajikan, lalu teman yang sudah masak itu pergi mandi. Setelah teman-temannya mandi, pulang makan, teman yang satunya mati. Dibawa ke Doris Silvanus. Sudah nggak bisa tertolong. Anak SMA. Besok mau tes. Kalau nggak salah besok pagi dia harus ke Pontianak untuk tes selanjutnya. Meninggal. Suatu saat musibah itu bisa datang tiba-tiba. Suatu hari saya bertanya kepada salah satu siswa kelas 9. Saya bertanya, "Kamu lanjut di mana?" Dia sudah kelas 9, tahun ini tamat. "Kamu lanjut di mana?" Dia berkata, "Saya nggak lanjut, Mister." Dia panggil saya Mister. "Saya nggak lanjut." "Kenapa?" "Mama suruh saya jualan di kampung." Karena papanya itu kena gula darah tinggi, diabetes, hipertensi, tekanan, mengakibatkan organ tubuhnya banyak gangguan. Sehingga yang ini
nyedot. Akhirnya berhenti nyedot. Maka keuangan keluarga stop. Anak jadi korban. Dia tidak bisa lanjut. Saya dalam hati, pasti saya tolong ini orang. Pasti saya tolong anak ini. Tapi saya diam dulu. Yang saya mau sampaikan, dan saya sudah sampaikan, itu di siswa. Baik di ibadah di sekolah maupun di siswa. Saya bilang anak-anak. Saya bilang sama anak-anak. Orang tuamu itu tidak bisa menjamin masa depanmu sama sekali. Iya. Apa yang terjadi kalau begini? Kamu harap orang tuamu akan lama tua dengan penghasilan yang tetap, ternyata di perjalanan stop. Apa yang kamu cita-citakan, mau jadi dokter, mau jadi perawat, mau jadi bidan, mau jadi polisi, mau jadi tentara, stop. Stop. Maka kamu harus bergantung penuh sama Tuhanmu. Karena ternyata orang tuamu pun tidak berhasil menjamin masa depanmu. Sekalipun dia punya jabatan dan karir dan uang gaji hari ini sangat tinggi. Beberapa hari yang lalu, perusahaan Bata, betul? Sepatu, sendal Bata, itu dari dulu. Beberapa hari yang lalu menyatakan gulung tikar. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau ada orang tua kerja di sana, lalu kemarin dipecat, minggu depan anak-anak harus bayar uang kuliah untuk ujian akhir semester bulan Juni. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka satu-satunya harapan kita itu Tuhan. Maka kedatangan Tuhan itu menjadi penting dalam diri kita. 2 Petrus 3 ayat 11 berkata, jadi kalau kedatangan Tuhan itu nanti akan menghancurkan semua ada di muka bumi ini, maka 2 Petrus 3 ayat 11 berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Baik anak SMP, SMA, hidupmu harus suci. Hari ini mungkin kamu nyaman, papamu PNS, papamu punya karir bagus, kepala mandor di perusahaan, manajer. Tidak menjamin sama sekali. Saya sudah melihat banyak contoh. Semua putus di tengah jalan. Maka tidak ada cara lain. Semua masa depanmu, ketergantunganmu hanya kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita gelorakan dalam keluarga kita. Maka Petrus berkata, betapa suci kamu harus hidup. Kata betapa suci dan salehnya di situ, betapa serius, betapa waspada. Tidak boleh sembrono hidup. Di dalam semua tindakan tidak boleh ceroboh, tidak boleh berdosa. Harus mencari keinginan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berusaha untuk menemukan kedamaian tanpa celah. Dan cara terbaik untuk menanti kedatangan Tuhan adalah dengan terus-menerus menunjukkan kasih kepada sesama. Seperti yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Yang kedua, mencari perkara-perkara surgawi dan melayani Tuhan sepanjang hidup kita mulai saat ini. Maka latih anak-anakmu menjadi calon penggantimu di gereja. Amin. Amin Bapak Ibu. Latih anak-anak dan keturunan kita untuk menggantikan kita di dalam gereja. Untuk menolong pekerjaan Tuhan. Cuman itu. Saya sudah katakan tadi. Suatu saat. Ini saya sudah tanamkan di Rehoboth sekolah.
Siapapun bapakmu, siapapun mamamu, siapapun tambimu, buemu, yang kamu andalkan itu, suatu saat dia tidak bisa berdaya. Sudah banyak contohnya. Bukan berarti bapakmu PNS lalu kamu merasa aman. Kita nggak tahu regulasi perundang-undangan, setiap ganti presiden ganti sistem. Bagaimana kalau tahun depan berkata, misalnya ya ada presiden baru atau tidak ada gaji pensiun, mau apa? Habis kan? Mau apa? Oh, karena uang negara harus semua untuk pangan, semua untuk bantuan sosial, maka gaji PNS, pensiun di stop. Itu bisa terjadi dan di beberapa negara itu sudah memberlakukan. Atau misalnya, kan setahu saya kalau PNS itu pensiun tidak 100% lagi terima gajinya. Hanya sekian persen. Lalu bagaimana kalau ada kebijakan Menteri Keuangan bilang, dipotong lagi. Wah, berat kan hidup? Berat. Maka tidak ada cara lain. Orang tua, semuanya harus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya itu satu-satunya cara untuk kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Suasana bisa berubah, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi percayalah, gairah menanti kedatangan Tuhan Yesus itu akan memberikan semangat yang baru, spirit yang baru, gairah menjalani hidup, menjauhi semua kejahatan. Semakin kita sempurna dan kudus di hadapan Tuhan, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Suatu saat nanti, kita akan, apakah suami bapak yang akan meninggalkan anak, atau anak yang meninggalkan bapak? Suatu saat istri akan meninggalkan suami, atau meninggalkan istri. Dan itu bisa terjadi dengan cara apapun dan kapanpun. Bisa terjadi harapan, cita-cita anak yang kita banggakan bisa putus di tengah jalan karena satu dan lain hal, baik itu musibah, penyakit, kematian. Tidak ada cara lain. Saya sampaikan ke siswa, om, tante, keluargamu yang kamu anggap kaya belum tentu mau membantumu untuk mewujudkan masa depanmu. Tetapi Tuhanmu yang kamu layani tidak pernah akan meninggalkan kamu. Maka pegang Tuhan seerat-eratnya. Kita orang tua melatih diri kita sambil melatih anak-anak kita untuk menjadi seorang pelayan yang mencintai Tuhan. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang. Mari kita bantu berdiri.
Kita bangkit berdiri, katakan takkan ku harap. Amin, amin. Bahagia dunia ini semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang. Sekali lagi, bahkan ku harap lagi. Bahagia dunia ini semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, miliki gairah menantikan Tuhan. Dengan hari-hari yang kita jalani, takut akan Tuhan. Karir, jabatan, gaji kita yang besar hari ini, status kita hari ini tidak bisa menjamin masa depan anak-anak kita. Gaji pensiun, rumah, tanah warisan yang engkau akan wariskan ke anak-anakmu sama sekali tidak menjamin masa depannya. Cuma Tuhan yang bisa menjagai keluarga kita, suami istri, anak, masa depannya. Bahkan ada di antara kita tidak punya harta sama sekali untuk masa depan anak-anaknya. Jangan berkecil hati. Kita punya Tuhan yang melihat sikapmu, pelayananmu, gairahmu untuk Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karir kita hari ini bukan apa-apa dan tidak ada yang bisa diandalkan di dalamnya. Toh suatu saat kita akan meletakkan semuanya. Entah karena umur, entah karena dipecat, di PHK. Gantungkanlah harapan kita kepada Tuhan. Kita tidak punya apa-apa kok. Jangan sombong dengan status yang kita miliki. Suatu saat itu bisa hilang. Dan bisa berakibat kepada keluarga dan anak-anak. Mintalah kepada Tuhan, Bapa jagai kami, suami, istri, anak, keluarga. Kami mau mengabdi saja. Kami belum tahu cara menyembah Tuhan dengan benar. Kami belum tahu bagaimana melayani dengan benar. Tapi kami punya satu gairah. Kami punya spirit. Kami punya keinginan mendekatkan hati kami dengan hati-Mu. Suatu saat kami semua sekeluarga bisa bertemu dengan Tuhan. Apa yang bisa terjadi
Kalau suatu saat Bapak Ibu tidak bersama dengan istri dan anak-anak lagi, jadi apa mereka? Serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Dia yang mengatur jagat raya, apalagi keluarga orang-orang yang takut akan Tuhan. Angkat kedua tangan kita, berserah kepada Tuhan. Katakan, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selama. Takkan ku harap lagi semua hanya semu belaka. Itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Tapi mari kita pulang membawa gairah yang baru dari Tuhan. Semangat yang baru untuk mengabdikan pada Tuhan. Untuk itu, kami berdoa Tuhan untuk kelanjutan pembangunan gedung gereja Rehoboth Palangkaraya. Semua kebutuhan material untuk kelanjutan pembangunan gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga tempat ini boleh selesai. Di dalamnya kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk memberkati pengurus yang ada, gembala dan seluruh jajarannya. Biar Tuhan yang memberikan semangat pelayanan yang menyala-nyala agar supaya pekerjaan Tuhan ini boleh berlangsung sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Jemaat-Mu, umat-Mu akan beraktivitas kembali panjang minggu ini. Tuhan berkenan memberikan kami kesehatan, kemampuan agar supaya kami boleh melewati segala masalah sampai minggu depan kami ada di tempat ini beribadah besarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan yang campur tangan. Studi, cita-cita anak kami, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak tahu banyak. Tapi Tuhan yang maha sempurna kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Engkau memberkati semua pekerjaan, karir umat Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini. Biar Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih. Kami berdoa untuk Sinode GSKI. Biar Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Memberitakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih. Sebentar kembali. Biar Tuhan yang memberi berkat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pulanglah. Bawalah gairah akan kedatangan yang akan menuntun kita memberkati kita sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, membawa kita masuk ke langit dan bumi barunya Tuhan. Semua kita. Amin.